Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mensimulasikan deadlock pada OS Simulator. Perkenalkan, saya Dedik Kusuma Putra dengan NIM 027. Perkenalkan nama saya Muhammad Izadani Darmawan, NIM saya 004. Perkenalkan nama saya Ahmad Arkanufal Al-Halimi dengan NIM 033. Oke, sekarang sudah di OS simulatornya. Sebelum melakukan simulasi deadlock, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu deadlock. Deadlock adalah situasi dalam sistem komputer, terutama pada sistem operasi dan pemrograman paralel, di mana dua atau lebih proses atau thread saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang dapat melanjutkan eksekusi. Dengan kata lain, mereka saling mengunci dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Baik, langsung saja kita mengklik ke menu compiler. Karena saya sudah membuat pemrogramannya, jadi kita tinggal masukkan satu persatu. Nah, sebelum saya masukkan yang lain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pemrograman ini. Nah, eh, resource 1 allocate ini eh, berfungsi untuk mengalokasikan resource. Kata allocate ini menunjukkan bahwa program P1 meminta atau menggunakan resource 1. Nah, ini dapat mewakili perolehan sumber daya fisik seperti memori, berkas atau komponen hardware. Terus Y3 ini fungsinya untuk menginstruksikan program untuk menunggu selama 3 satuan waktu. Terus resource 2 allocate ini eh, program ini akan mengalokasikan sumber daya 2 sebagai tambahan pada sumber daya 1 yang telah dialokasikan sebelumnya. Terus untuk I sama dengan 1 sampai 20 ini program memasuki suatu putaran yang akan berulang sebanyak 20 kali. Terus ada next, ini menandai akhir dari loop. Karena tidak ada isi dalam loop, loop hanya akan diulang sebanyak 20 kali tanpa melakukan apapun selama setiap iterasi. Terus ada resource 2 free. eh, Setelah loop, program P1 melepaskan sumber daya 2. Tindakan ini menunjukkan bahwa program P1 tidak lagi membutuhkan atau menggunakan sumber daya 2. Terus resource 1 free. Akhirnya sumber daya 1 dilepaskan, menandakan bahwa program tidak lagi memerlukan sumber daya 1. Terus ada N. Ini menandai bahwa berakhirnya program. Langsung kita masukkan sisa-sisanya. Setelah kita masuk semuanya, kita compile satu persatu. Setelah kita mengcompile satu persatu, selanjutnya kita mengklik menu load in memory.
Setelah sudah semuanya, kita ke menu OS. Ini kita ganti ke round robin. Kita ganti ke 10. Terus ini dinaikkan sampai ke atas. Selanjutnya ke views. Terus kita klik view resource. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu di bagian sistem resort ini, di dalam sistem resort ini untuk mengatasi masalah deadlock ada 3 pendekatan yang utama yaitu pencegahan prevention, pemulihan recovery, dan deteksi atau detection. Untuk menjelaskan bagian prevent ini yaitu prevent ini bertujuan untuk mencegah terjadinya deadlock sejak awal dan ada beberapa teknik untuk mencegah deadlock termasuk di slow hold and wait, di slow circular wait, use total ordering. Nah, di slow hold and wait yaitu ini berarti jika proses ingin proses ingin mengakses lebih dari satu sumber daya, proses tersebut harus meminta semua sumber daya yang diperlukan sekaligus pada saat yang sama. Nah, gitu. Oke, kita akan mencobanya. Sebelumnya kita masukkan dulu ini P1 klik 2 kali, P2 klik 2 kali, P3, P4, lalu kita start. Kita lihat. Kita tunggu dulu. Nah, kalau udah hijau semua ini berarti semuanya aman dan tidak ada deadlock yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu di slow circular wait. Nah, ini itu kondisi di mana serangkaian proses saling menunggu satu sama lain sebuah siklus yang dapat menyebabkan deadlock. Nah, untuk mencegah ini dapat mengatur urutan penglokasian sumber daya sehingga tidak ada sirkulasi yang bisa dibentuk. Langsung kita coba aja. Masukkan lagi P1, masukkan lagi P2, P3, P4, lalu kita start view resource. Nah, ini terjadi proses download detected. Jadi kita harus merilis salah satunya. Misal R1. Nah, ini setelah dirilis akan berjalan lagi.
Nah, semuanya sudah hijau semua. Kita lanjutkan ke use total ordering. Ini setiap jenis sumber daya yang diberikan nomor urut yang unik dan proses harus diminta sumber daya dalam urutan yang ditentukan. Ini untuk mencegah terjadinya circular wait karena tidak ada sirkulasi mungkin terbentuk jika setiap proses mengikuti urutan tertentu dalam meminta resource. Oke, kita masukkan lagi P1, P2, P3, P4, lalu start dan view resource. Kita tunggu. Nah, ini sudah semuanya. Oke, kita lanjut ke recover. Nah, dari namanya aja recover yaitu pemulihan. Jika deadlock sudah terjadi, pemulihan diperlukan untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, ada beberapa teknik deadlock yaitu abort proses ini. Salah satu cara pemulihan deadlock dengan membatalkan abort salah satu lebih yang terlibat di dalam deadlock. Lalu untuk uh, frame per resource, yaitu pendekatan lain dengan mengambil kembali frame sumber daya yang ada diberikan kepada suatu proses yang diberikan kepada proses lain yang lebih membutuhkan. Kita coba yang free frame resource. Kita masukkan lagi P1, P2, P3, P4. Oke, start dan view results. Nah, semisal di recovery ini terdapat warning process deadlock is detected, itu langsung terjadinya pemulihan. Jadi kita nggak usah ngerilis lagi. Kita tunggu semuanya menjadi hijau. Nah, udah semuanya. Oke, selanjutnya yaitu eh, detect. Do not detect ini berarti bahwa Anda tidak akan melakukan deteksi detox secara aktif. Di beberapa kasus, ini mungkin digunakan jika deadlock dianggap jarang terjadi atau jika beban pemrosesan untuk mendeteksi deadlock terlalu tinggi. Namun, ada resikonya yaitu deadlock mungkin tetap tidak terdeteksi hingga sistem benar-benar mengalami kinerja yang buruk atau kegagalan. Oke, kita coba masukkan P1, P2, P3, P4. So, start dan view resource. Nah, ini tuh terjadi deadlock, tapi tidak ada tulisannya. Jadi, maksud do not detect itu
Tidak ada tulisan warning di atas ini, jadi kita rilis R1. Kita tunggu dan berjalan lagi. Oke, udah selesai. Nah, mungkin dari saya ini adalah simulasi deadlock. Mungkin dari kelompok saya kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.